Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan pengantar metodologi pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Pertemuan kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Teliti dalam bekerja, melaksanakan prosedur sesuai dengan mekanisme keamanan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. A. Unsur yang penunjang keamanan yang bersifat material antaranya sebagai berikut. Baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu. B. Unsur yang penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut. Buku petunjuk pengguna alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, petugas keamanan. Pengertian K3 secara umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapat sumber-sumber bahaya. Alat keselamatan kerja, di antaranya pemadam kebakaran atau hidran, washer, kacamata, water shower, kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, jas laboratorium, peralatan kebersihan, obat-obatan, kapas, plaster, pembalut, kemudian obat merah, obat-obat ringan termasuk bodrek dan lain sebagainya, paracetamol. Syarat laboratorium yang baik. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan, keselamatan, nomor telepon penting, pemadam kebakaran, petugas medis, dan lain-lain. Ruang laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara segar yang masuk ke dalam ruangan seperti halnya rumah. Sirkulasi udara berada pada posisi utama dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi, supaya memudahkan untuk mencarinya bila perlu. Memberikan dena dan panduan penempatan bahaya kimia di raknya supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tertentu. Adanya keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Biarkan juga nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran
dan petugas medis supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Berikan juga lembaran tentang cara pengguna alat pemadam api dan tata tertib laboratorium. Laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Bahan berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan. 2 bahan dapat menimbulkan ledakan yang bereaksi. Alat pelindung diri (APD) merupakan istilah lain dari Personal Protective Equipment. PPE adalah peralatan yang akan melindungi pengguna terhadap risiko kesehatan atau keselamatan di tangan, pelindung mata, visibilitas tinggi, sepatu pengaman, dan perlengkapan dan lain-lain. Nah, ini alat pelindung diri terdiri dari helm kerja, kacamata, baju, kemudian sarung tangan, ini celana, kemudian yang terakhir di bawah ini adalah sepatu bot atau sepatu safety kalau untuk biasanya di pekerjaan-pekerjaan yang penting. Ini bahasa yang dapat yang terjadi pada pekerja dan jenis APD atau PPI yang digunakan. Mata, bahaya, kimia atau percikan logam, debu, proyektil, gas, uap, dan radiasi. Nah, ini biasanya untuk di tukang las. Kemudian pilihan visor, kacamata keselamatan, kacamata wajib dan perisai visor. Catatan, pastikan pelindung mata memiliki kombinasi yang tepat dari dampak debu, splas, logam pelindung mata cair untuk tugas. Nah, ini gambar-gambar dari untuk pelindung. Ini yang las, yang agak berbahaya ini yang las. Ini kepala, dampak dan kejatuhan, risiko menabrak kepala, belitan rambut. Maka kalau untuk pekerja itu jangan memelihara rambut yang panjang. Pilihan berbagai helm, topi keras, dan topi. Catatan, beberapa helm pengaman menggabungkan atau dapat dilengkapi dengan mata yang dirancang khusus atau perlindungan pendengaran. Jangan lupa perlindungan leher, misalnya shawl untuk digunakan selama pengelasan. Jangan menggunakan pelindung kepala jika sudah rusak. Syarat helm: tahan benturan, meredam kejutan, anti air, dan tidak mudah terbakar. Disesuaikan dengan jenis-jenis helm. Ada kelas A, yaitu helmet untuk keperluan umum. Ini yang biasa-biasa. Kemudian B, digunakan pada perlindungan kerja listrik. Nah, ini untuk listrik. Helm dilindungi dari panas. Itu lain lagi. D, helm kelas D adalah helmet yang daya tahannya kecil terhadap api. Pernapasan, bahaya debu, uap, gas, kekurangan oksigen atmosfer. Pilihan: disposable filtering, face atau respirator, setengah atau full. Face respirator, helm, airfed, pernapasan. Catatan, jika jenis kanan respirator full harus digunakan karena masing-masing efektif jika ada kekurangan oksigen atau bahaya kehilangan kesadaran karena paparan lingkungan tinggi, asap bahaya. Hanya menggunakan alat bantu pernapasan, tidak pernah menggunakan cartridge penyaringan. Filter hanya memiliki lifetime yang terbatas. Ketika mengganti mereka atau bagian lainnya, periksa dengan petunjuk prosedur dan memastikan bagian pengganti yang baik dan benar. Respirator berbagai jenis, terdapat juga jenis respirator
pemurni udara, respirator yang dihubungkan dengan suplai udara, respirator yang dilengkapi dengan suplai oksigen. Nah, ini gambar respirator sebelah kanan atau di atas kepala Bapak ini. Ini pelindung tubuh. Ini bahaya suhu ekstrim, cuaca buruk, bahaya kimia atau percikan logam, semprotan dari tekanan atau kebocoran senjata semprot, dampak atau penetrasi debu yang terkontaminasi, pakaian yang berlebihan atau belitan pakaian sendiri. Pilihan konservasi, konvensional atau pakai overall, jas boiler, pakaian pelindung khusus, misal celemek, caim, mail, pakaian visibility tinggi. Catatan pilihan bahan termasuk tahan api, antistatis, surat perantai, kimia kedap air, visibility tinggi. Nah, ini contoh pelindung tubuh berupa pakaian-pakaian. Ada yang pemadam kebakaran, ada yang untuk ngelas, ada yang anti air, ada yang anti api. Ini alat pelindung kaki. Ini untuk menghindari tusukan benda tajam atau terbakar oleh zat kimia. Terdapat dua jenis sepatu, yaitu pengamanan yang bentuknya seperti hanya sepatu biasa. Di bagian ujung dilapisi dengan baja, dan sepatu karet digunakan untuk menginjak permukaan yang licin sehingga pekerja tidak terpeleset dan jatuh. Nah, ini contoh. Ini yang sederhana. Untuk teknik sipil ada namanya sepatu bot, ada sepatu safety. Itu yang di depannya sini ada besi di dalamnya agar tidak tertimpa bahan-bahan yang berat. Ini alat pelindung tangan. Ini alat pelindung tangan. Sarung tangan kain, ada sarung tangan asbes, sarung tangan kulit, sarung tangan karet. Ini berbeda-beda fungsinya tergantung apa yang akan dikerjakan. Nah, ini safety prepared untuk keselamatan kerja. Ini berdasarkan teori upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengadaan, pemantauan, pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, pemantauan pengendalian tidak aman di tempat kerja, upaya pencegahan, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Nah, ini jarang dilakukan. Kemudian konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Pengembangan sumber daya atau teknologi yang berkaitan dengan peringatan penerapan K3 di tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja, sistem manajemen, prosedur, aturan, dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Jadi ada sanksinya kepada individu, kepada manajer, pada perusahaan, tergantung skala yang ada di lapangan. Ini identifikasi penilaian risiko. Jadi diidentifikasi aktivitas kerja rutin maupun non rutin di tempat kerja, apa aktivitasnya, aktivitas semua pihak di tempat kerja, kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, dan lainnya, budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor manusia lainnya, bahaya dari luar lingkungan, tempat yang kerja yang dapat mengganggu, infrastruktur, perlengkapan dan bahan material di tempat kerja, perubahan atau usaha perubahan yang berkaitan dengan aktivitas maupun bahan material yang digunakan, perubahan sistem manajemen K3, termasuk perubahan-perubahan yang telah disesuai dengan proses aktif kerja. Penerapan peraturan perundang-undangan persyaratan lainnya, desain tempat kerja, proses, instalasi mesin, struktur organisasi, termasuk penerapan terhadap kemampuan pekerja itu sendiri.
Ini identifikasinya masih ada biologi, ada kimia, ada fisik, ada biomekanik, psikologi, sosialnya, dampak lingkungannya, itu air, tanah, udara, ambien, sumber daya alam, flora dan fauna. Ini termasuk AMDAL yang ini. Ini standar operasional prosedur, SOP. Standar operasional prosedur suatu standar pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Standar operasional prosedur (SOP) merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dengan penerapan peraturan standar lingkungan pekerjaan, maka diharapkan SOP dapat berjalan sesuai dengan aturan yang dimainkan. Ini contoh pekerja penerapan K3 sesuai SOP. Ini sebagai contoh, hidupkan alarm apabila terjadi bahaya. Nah, ini contoh penerapan, beritahu pemadam kebakaran. Ini peringatan setiap orang agar segera keluar dari tempat kerja. Ini masih penerapan K3 sesuai SOP. Padamkan api dengan peralatan yang tersedia. Bila dipandang perlu, segera keluar. Kemudian jangan masuk kembali ke gedung yang sedang terbakar. Nah, ini contoh penerapan K3 sesuai SOP. Prosedur ini tabelnya. Ini Bapak contohkan sedikit. Demikianlah. Ini ada contoh Bapak menggunakan alat APD yang ada di Bandara Suta. Ini contoh-contoh helm kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.